Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita akan masuk dalam ibadah Minggu Studi hari Kamis 11 Juni. Kita persiapkan hati kita persiapkan jiwa kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan mulia sembah Raja mulia. Mulia
sesembahan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Katakan, Engkaulah perlindunganku. Haleluya. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau bantu karangku teduh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri kelumpuhan. Katakan, Engkau perlindunganku. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teduh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas
sesakanku dalam pencobaan, Kau beri kerukunan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, dan pujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesus, kudus kuduslah nama-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah nama-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesus, kudus kuduslah nama-Mu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya kasih setiamu tidak akan pernah berkesudahan. Olehnya kami mohon terus selamatan-Mu
Engkau hadir di dalam setiap hidup kami umat. Tiba saat Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu kepada seluruh umat. Urapi hamba-Mu, urapi firman. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Biar Engkau yang akan berbicara lewat hamba-Mu dengan kuasa yang dari Engkau. Dan ini akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami yang mendengarnya. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini hari Kamis 11 Juni dalam ibadah Bible Study ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan sesuatu yang ini seringkali diucapkan oleh orang percaya tetapi dengan pemahaman atau pengertian yang kurang tepat ya. Jadi kalau kita saksikan Bapak Ibu Saudara, sering orang percaya mengatakan ya, dia di dalam satu kerinduannya dia mengatakan, hadirlah Tuhan di dalam hidupku ya. Tentu Bapak Ibu Saudara mungkin juga pernah mengucapkan hal ini, hadirlah Tuhan di dalam hidupku ya. Jadi ini sebenarnya kerinduan yang pantas, kerinduan yang wajar yang diucapkan oleh orang percaya. Hadirlah Tuhan di dalam hidupku ya. Jadi maksud dari pernyataan ini adalah supaya Tuhan hadir dalam hidup orang percaya, dan Tuhan akan memimpin perjalanan hidup orang percaya itu dan menyertainya ya. Jadi tidak ada yang salah dengan apa yang diucapkan oleh orang percaya ini, dan mestinya atau seharusnya semua orang percaya harusnya merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya ya. Sebagai orang percaya, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjalani kekristenan berpuluh tahun, tentu Bapak Ibu Saudara ada kehausan bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini wajar, sekali lagi ini wajar diucapkan oleh orang percaya. Justru kalau Bapak Ibu Saudara tidak merindukan, Bapak Ibu Saudara tidak merindukan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita ya, kalau Bapak Ibu Saudara tidak merindukan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya ya, ini malah justru tanda tanya besar ya. Berarti kita pasti akan menghadirkan sosok lain di luar Tuhan di dalam hidup kita. Iya, ini tidak bisa dipungkirin. Kalau saudara tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, berarti kita akan menghadirkan sosok lain di dalam kehidupan kita. Dan sosok lain di luar Tuhan itu pasti bukan yang dikehendaki Tuhan. Ini bukan yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi sebetulnya Tuhan pun ingin hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, masalahnya adalah ketika orang percaya mengatakan hadirlah Tuhan di dalam hidup saya, hadirlah Tuhan di dalam hidup keluarga kami. Ya, ketika kita mengucapkan hal ini, ya, kita tidak mengerti tatanan Tuhan. Kita tidak mengerti tatanan Allah yang harus dipenuhi. Ya. Ya. Ini yang masalahnya adalah karena kita orang percaya, banyakkan orang percaya tidak mengerti tatanan Allah. Tatanan Tuhan Allah yang harus dipenuhi supaya sesuatu itu bisa dinyatakan. Dan ini mutlak. Ini mutlak. Ya, nanti ke depan saya akan banyak berbicara tentang tatanan Allah. Ya, kalau manusia, kalau sama pejabat tinggi negara itu ada istilahnya protokoler. Ya, mau menghadap presiden itu bukan berarti kita
ngomong ke sekretariat negara terus besok diterima. Enggak. Belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan. Ada protokoler yang harus dipenuhi. Ada tatanan yang harus dipahami oleh orang-orang yang memang mau menghadap beliau ini. Lah, apalagi kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu pasti kita ngerti tatanan apa, tatanan seperti apa yang Allah nyatakan. Ya. Karena Allah kita itu adalah Allah yang tertib. Tuhan kita Tuhan yang tertib. Dan beliau yang mulia ini tidak mentolerir kesalahan itu dilakukan oleh orang percaya. Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara yang umur rohaninya sudah cukup dewasa. Oh, kita diharapkan untuk tidak melanggar tatanan yang telah ditetapkan Allah. Ya, jadi kita diharapkan sudah mengerti tatanan Allah seperti apa. Ya, dan sekali lagi Allah Bapa tidak mentolerir kesalahan yang dilakukan oleh orang percaya, khususnya orang-orang yang sudah dewasa rohani. Ya, karena sekali Tuhan membiarkan tatanan itu dilanggar, sekali Tuhan membiarkan tatanan itu dilanggar, maka Tuhan seperti menjadi sosok yang tertuduh. Ya, itu yang dihindari. Sekali Tuhan melanggar tatanannya, sekali Allah Bapa melanggar tatanannya, wah seperti tertuduh. Dan ini menjadi celah untuk orang-orang percaya menjadi hidup yang tidak taat, menggelar hidup yang seenaknya. Karena mereka punya pikiran, Tuhan sendiri tidak mematuhi tatanannya. Nah, ini yang nggak boleh. Maka di depan saya katakan, kita menghadirkan Allah Bapa di dalam hidup kita itu bagus dan memang harus. Tetapi ingat, kita harus mengerti tatanan. Bagaimana supaya Allah benar-benar nyata hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak mungkin melanggar tatanan yang sudah ditetapkan. Tuhan akan mengawasi tatanan itu dengan sangat ketat. Pasti, ya, karena kesalahan yang ditolerir itu akan diikuti dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, ini yang membuat nanti rusak, hakikat Allah bisa rusak. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8. Ya, coba kita lihat di dalam Roma pasal 8. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini seringkali dipotong di sini. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tidak diteruskan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan lupa bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja menghadirkan, ya, Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Itu tidak berlaku untuk semua orang percaya. Ya, ingat. Itu tidak berlaku bagi semua orang percaya. Karena kalau itu berlaku bagi semua orang percaya, bagi semua orang Kristen, Tuhan melanggar tatanannya, Allah melanggar tatanannya. Karena di sini jelas dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengasihi, enggak, Allah enggak bekerja, sama sekali enggak bekerja. Nah, ini yang saya katakan tatanan Allah. Ini yang saya katakan tatanan Allah. Dia akan bekerja pada orang-orang yang memang mengasihi Dia. Dan seharusnya orang percaya memahami ketika mereka mengatakan, hadirlah Tuhan dalam hidupku. Sama. Ya. Jadi kita jangan picik, kita jangan mau enaknya. Ya, kita jangan mau enaknya. Kita harus membaca
kebenaran firman Tuhan itu, ayat-ayat firman Tuhan itu lengkap sampai titik, dan kita baca ulang-ulang supaya kita memahami pesan dari kebenaran ini. Ya. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini hanya berlaku bagi Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang mengasihi Dia. Dan itu tatanan Allah. Itu tatanan Allah. Ya. Kalau sampai Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang tidak mengasihi Dia, maka nanti iblis akan bersuara, loh, Allah, Tuhan, anak ini tidak mengasihi kamu loh. Ya. Jadi iblis nanti akan menuduh, akan protes, anak ini tidak mengasihi kamu. Kok Tuhan bekerja, kok Tuhan menolong? Ya. Nah, ini yang saya katakan, sekali Tuhan melanggar tatanannya, maka itu akan menjadi pintu masuk kuasa kegelapan untuk mendakwa. Ya, jadi seolah-olah Tuhan seperti tertuduh, maka tidak bisa. Ya, ketika kita memahami tatanan Allah seperti ini, kita nggak main-main. Kita jangan berharap kita mau ditolong. Kalau kita mengasihi Tuhan saja tidak, kita jangan berharap mendapatkan pertolongan. Ya. Jadi ketika orang percaya mengatakan hadirlah Tuhan dalam hidupku, ya, ketika orang percaya mengatakan hadirlah Tuhan dalam hidupku, paling tidak ada dua hal yang harus dimengerti oleh orang percaya. Yang pertama, Tuhan atau Allah Bapa ini hanya akan hadir pada kehidupan orang-orang percaya yang memang hidupnya kudus. Ya, sekali lagi, ini tatanan yang pertama. Allah Bapa atau Tuhan Yesus akan hadir dalam hidup orang percaya yang memang mereka hidupnya memang benar-benar kudus. Ya. Kalau memang orang yang orang percaya memohon Tuhan, hadirlah Tuhan dalam hidup kami, hadirlah Tuhan dalam hidupku, tapi orang yang mengatakan itu hidupnya berantakan, nggak bisa. Ya, nanti jadi Tuhan kayak murahan gitu. Ya, dia tiap malam dari dugem, ya, dari nightclub, dari lampu tua, nggak jelas apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, ya, tiap malam dari itu, terus nanti pulang sampai di rumah terus hadirlah Tuhan dalam hidupku, aku menghadapi masalah. Ya nggak seperti itu kali tatanan Tuhan. Ya. Tuhan kita Tuhan yang tertib, bukan Tuhan yang murahan. Ya. Jadi tatanan pertama yang harus kita pahami adalah orang yang memang merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia harus mempersiapkan hidupnya benar-benar kudus. Ya. Yang kedua, tatanan yang kedua, apakah mereka siap dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Yang kedua, dipertanyakan, apakah kamu siap aku hadir dalam hidupnya? Karena jangan main-main ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Ini ada konsekuensi logis yang harus kita terima. Ya, oke, nanti kita bicarakan di belakang. Tapi sekarang yang pertama, ya. Jadi kalau orang percaya merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, ya, ini mereka harus memiliki landasan. Kita saja mengundang hadirnya seorang pejabat negara, ya, seorang pejabat tinggi negara, apalagi RI 1. Wah, kita mempersiapkan, jalan-jalan dipersiapkan, ya, semua dicat, ya, seluruh staf, karyawan dan pimpinan harus siap 1 jam sebelum kedatangan beliau. Nanti bagian konsumsi, belum lagi bagian keamanan, belum lagi ruang itu disteril, jalan-jalan yang akan dilewati oleh
orang terkuat ini, misalnya dia seorang presiden, ini harus disteril. Pas pampres sudah 2-3 hari sebelumnya sudah hadir. Oh besok Bapak mau hadir di ruangan ini. Oh wah, ruangan ini 2-3 hari sebelumnya udah disteril dia. Begitu mau hadir udah kosong, nggak boleh ada yang, nggak boleh orang ada di ruangan itu. Akses ke sana ditutup. Itu demi keamanan jiwa pemimpin. Ya. Jadi tidak mudah menghadirkan orang duniawi, pejabat duniawi yang menghadirkan dalam tempat di mana kita bekerja. Itu tidak gampang. Ada persiapan-persiapan khusus dan itu tentu makan biaya. Ya semua dicatat. Ya, yang kurang rapi dirapiin, uang kita ngelembur ya, semua banyak orang dilemburkan demi menghadirkan supaya nanti ketika beliau hadir, beliau melihat semuanya rapi tersusun. Ya, infrastrukturnya, SDM-nya, ya, belum lagi nanti konsumsinya. Itu yang dipersiapkan orang yang mau menghadirkan seorang pimpinan negara atau pejabat tinggi negara. Tidak bisa sembarangan. Ya, kita ngundang hari ini, ngundang besok hadir, nggak bisa. Bisa minggu, bisa bulan, karena persiapannya yang begitu berat. Ya, demikian juga ketika Bapak Ibu saudara mengucapkan hadirat Tuhan dalam hidupku, nggak mungkin Tuhan langsung hadir. Tuhan akan lihat hidupmu seperti apa. Ya, hidupmu seperti apa? Ya, coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, coba lihat. Berusahalah hidup damai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, jadi ternyata sebelum kita mengejar kekudusan, ingat, sebelum kita mengejar kekudusan, sebelum kita memperjuangkan hidup kita di dalam masuk dalam kategori kudus, kita itu berdamai dulu dengan semua orang. Ya, makanya kan berkali-kali saya katakan, berdamai dengan semua orang itu ukuran. Bapak Ibu saudara tidak bisa meremehkan. Oh, pokoknya saya mau setia pada Tuhan sama ini, tapi nggak mau peduli dengan hubungan dengan sesamanya, dengan tetangganya, dengan teman di kerja, dengan di keluarga besar. Dia nggak peduli, nggak bisa. Ya. Kamu bagaimana dengan orang yang kamu lihat, orang yang kelihatan kamu tidak bisa mengasihi? Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kan Alkitab bilang gitu. Dengan sesama yang kelihatan mata kita tidak bisa mengasihi, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan kita bisa mengasihi? Makanya di dalam ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, jadi kejarlah kekudusan itu langkah berikutnya. Tapi sebelumnya kita berdamai dulu. Karena kalau kita tidak berdamai dengan semua orang, berarti kita ada masalah dengan orang itu. Nah, kalau kita ada masalah dengan orang itu, ada dua kemungkinan. Ya, orang itu yang memang nuraninya licik, nggak bersih, atau kitanya yang memang nggak bersih nuraninya. Ya, harus kita introspeksi. Kalau dengan satu orang oke. Kalau dengan banyak orang kita nggak bisa berdamai. Coba. Dengan banyak orang kita tidak bisa berdamai. Dengan orang di rumah, banyak orang di rumah nggak bisa berdamai. Bagaimana mungkin kamu berdamai dengan orang di luar sana? Ya. Jadi ketika Alkitab katakan kejarlah kekudusan, sebelumnya dipersoalkan hidup damai dengan semua orang itu dipersoalkan. Nah, ini yang selalu saya katakan. Persekutuan kita dengan sesama kita itu jangan dianggap enteng. Itu dipersoalkan. Ya. Karena dari situlah Tuhan mau melihat. Dari situlah Tuhan mau melihat kualitas manusia batiniah kita.
Kalau dengan orang sudah banyak clash, nggak cocok, itu pasti jelek kualitas manusia batiniahnya hampir pasti jelek. Karena kalau dia bagus, dia pasti bisa ngalah. Dia bisa rendah hati, dia bisa murah hati. Kalau orang udah bisa rendah hati, orang bisa ngalah, orang bisa murah hati, rendah hati, ngalah, nggak mungkin kita banyak musuh, nggak mungkin. Dan kita tidak merugikan sama materi, kita nggak mungkin punya musuh. Ya. Terus, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ya. Kudus yang di sini artinya apa? Tanpa kesucian hati, tanpa kesucian jiwa pikiran kita, nggak mungkin Allah mau ditemui, nggak mungkin. Ya. Ini yang selalu saya katakan, penting. Ya, penting. Jangan kita meremehkan. Jangan kita meremehkan. Kita menganggap bahwa mencari Tuhan lebih mudah dari mencari uang. Salah. Menemukan Tuhan itu jauh lebih berat daripada mendapatkan uang. Jauh lebih berat. Ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah mencari uang, menemukan uang, mendapatkan uang, kekudusan saudara tidak dipersoalkan. Mau hatinya berantakan, mau musuhnya banyak, mau iri hatinya masih kuat, mulutnya trocoh, tapi kalau saudara profesional, saudara memang ahli di bidangnya, dapat duit banyak, nggak dipersoalkan. Tapi kalau saudara mau ketemu Tuhan, dipersoalkan ini, nggak mungkin bisa ketemu Tuhan. Makanya ketemu Tuhan itu jauh lebih berat daripada mendapatkan uang. Mencari Tuhan jauh lebih sulit dibandingkan mencari uang. Ya. Jadi ayat ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita, ya, jadi kita ditunjukkan pada tatanan Allah. Ayat ini mau menunjukkan kita pada tatanan Allah. Kamu pengen ketemu Tuhan, kamu pengen bersekutu, persoalkan hidup, benahi hidup. Ya. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Mungkin melihat ini bukan berarti melihat secara mata jasmani, tapi melihat ini juga bisa melihat secara hati. Melihat secara hati lewat mata rohani. Ya, jadi ada hubungan, ada connect. Tapi kalau hidup kita nggak kudus, susah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Maka di depan saya katakan, Anda mencari duit sebanyak-banyaknya nggak dipersoalkan karakter saudara. Ya, sedikit nipu-nipu dikit, oke lah. Yang penting you profesional. Ya, you mau berkhianat terhadap perkawinan saudara, mau selingkuh, punya istri lebih dari 2, terserah, nggak dipersoalkan. Tapi kalau berurusan dengan Tuhan, jangan macam-macam. Dikejar hal seperti ini. Kita mau berurusan dengan Tuhan, ini dipersoalkan. Berdamai dengan semua orang, baru kita ngejar kekudusan. Ya. Jadi jangan diremehkan, sekali lagi jangan diremehkan berdamai dengan semua orang. Ya, karena saya perhatikan ada banyak orang yang meremehkan soal berdamai dengan semua orang itu diremehkan. Yang penting ke gereja, yang penting ini, yang penting. Wah, kamu nggak tahu itu dipersoalkan sama Tuhan. Ya. Jadi ayat ini dengan jelas kita ditunjukkan pada tatanan Allah dan ini harus dipenuhi. Maka kalau tidak, kita jangan mengharapkan janji yang lain. Tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Tuhan. Ya benar, nggak bisa melihat. Ya kita hanya berdoa saja, tapi tidak ada connect, nggak nyambung, tidak nyambung. Ya. Jadi kebenaran ini juga menyiratkan bahwa kekudusan ini hal utama bagi orang percaya. Kekudusan ini adalah hal pertama, hal utama bagi orang percaya. Maka dikatakan kejarlah kekudusan. Jadi kejarlah artinya perjuangkan.
Jadi ada perjuangan yang harus dilakukan. Dan di situ juga Allah tidak menunjukkan bahwa dia bukan sosok yang mudah ditemuin. Bukan sosok, ya. Tuhan bukan sosok yang mudah ditemuin. Tuhan tidak sembarang, ya. Tuhan tidak bisa menerima sembarang orang, tidak bisa. Ya. Mari kita berpikir secara logis, ya. Jadi semakin seseorang itu sulit ditemui, ingat, semakin seseorang itu sulit ditemuin, biasanya orang itu memang memiliki power, memiliki kekuasaan. Dia pasti memiliki keistimewaan. Ya, semakin orang itu sulit ditemui. Ya, contohnya kan kita lihat menemui presiden, ya, menemui seorang menteri, menemui orang terkaya itu nggak mudah. Dia pasti sosok yang memiliki keistimewaan. Dan demikian juga dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Jadi inisiatif harus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi orang percaya yang punya inisiatif, kita yang membangkitkan inisiatif itu, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan, dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kita yang membangkitkan dan kita yang mengerti tatanannya. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita bisa mewujudkan kekudusan yang memang disyaratkan. Kekudusan itu disyaratkan. Bagaimana kita bisa mewujudkan hal ini? Nah, ini yang menjadi PR kita. Dan ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara memang harus menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, berarti kita akan menghadirkan sosok lain di luar Tuhan. Dan ini melukai hati Tuhan. Ya, kan kayaknya serba susah. Kita nggak menghadirkan Tuhan, berarti kita menghadirkan sosok lain di luar Tuhan. Tapi kita menghadirkan Tuhan, kita tahu tatanan. Kita harus tahu tatanan dan itu harus kita penuhi tatanan itu. Ya, tidak ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara. Ya. Demi nasib kekal kita, apapun kita lakukan. Ya, kejarlah kekudusan, perjuangkan kekudusan. Mari kita berjuang, mari kita kejar. Ya. Nah, kekudusan itu kan menyangkut beberapa aspek, bisa dari pikiran, bisa dari mulut kita. Ya, tapi biasanya apa yang terucap oleh mulut itu keluar dari hati. Jadi hati yang penting, hati kita, hati sebersih-bersihnya, semurni-murninya. Pikiran juga seperti itu. Ya, dan ini tidak gampang, ini tidak mudah. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ada goresan-goresan dalam jiwa kita yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan untuk kita bisa mengenakan kebenaran itu dalam hidup kita. Ya, jadi goresan-goresan yang dalam yang ada di dalam jiwa kita, yang itu tidak mudah ditutup, tidak mudah dilupakan. Nah, itu yang menghambat, ya, itu yang mempersulit kita untuk mengenakan kebenaran itu dalam hidup kita. Sulit. Ya, maka benarlah kalau dikatakan bahwa orang itu kalau dia diajar, dididik mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dia setia dalam ibadah, itu jauh lebih mudah. Ya, sekolah minggu, remaja, pemuda, itu kalau memang dia terus setia dan diisi oleh firman-firman yang kuat, pasti di dalam diri anak ini goresan-goresan dalam tidak akan ada. Ya, mungkin dia bisa aja salah, bisa salah, tapi tidak meninggalkan goresan-goresan dalam jiwa mereka, dalam pikiran mereka, enggak. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini sangat jelas bahwa kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi sarana utama untuk membawa orang percaya masuk dalam kekudusan Allah. Jadi lewat firman, ya, lewat firman. Dengan kata lain, orang dalam proses pengudusan itu harus dimulai dengan kecintaannya mendengar firman, kesukaannya mendengar kebenaran-kebenaran firman itu. Dan ketika dia sudah mulai senang baca firman, dengar firman, baca firman, dengar khotbah, mereka selera jiwanya sudah mulai digeser. Selera jiwanya sudah mulai digeser. Dan ini yang terus saya sampaikan. Ya, karena memang nggak ada, pintu masuknya hanya dari firman. Ya, pintu masuknya dari firman. Kesaksian bisa, tetapi tidak banyak. Kesaksian bisa, tetapi tidak banyak. Kesaksian orang lain itu tidak sama sekali. Ya, kesaksian-kesaksian itu hanya membuat kita makin diteguhkan, tetapi tidak otomatis membuat iman kita bertumbuh. Enggak. Iman timbul dari mendengar akan firman Kristus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi ini memang kita mau masuk proses panjang. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara memang mengucapkan kalimat Tuhan hadirlah dalam hidupku. Wah, di sini. Kalau ini Bapak Ibu Saudara mengucapkan dengan terus-menerus setiap hari mengucapkan, nah, berarti Bapak Ibu Saudara harus menyadari, sangat sadar bahwa saya mau masuk proses panjang. Saya mau masuk proses panjang dan mungkin bisa melelahkan. Mungkin bisa melelahkan karena tidak mudah. Ya, proses panjang yang saya maksud apa? Ya karena yang menguduskan itu hanya firman. Makanya kita harus tekun mendengar firman. Mendengar firman dikenakan dalam hidup kita. Dengar firman lagi dikenakan dalam hidup kita. Nggak enak. Ya, nanti ada saatnya kita akan mendengar firman kebenaran itu, tetapi kita nggak bisa mengenakan. Nggak bisa mengenakan. Ampunilah. Ya, berapa kali Tuhan ngampuni? 70 kali 7 kali, nggak terbatas. Ya, jadi memang ketika kita berkomitmen untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup kita harus siap masuk proses panjang yang melelahkan. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah karena akan banyak tantangan di depan kita, akan banyak tantangan. Khususnya ini, ingat, khususnya orang-orang di sekitar rumah saudara. Orang-orang di sekitar saudara di rumah atau di kantor. Itu tantangannya itu. Ya, kalau orang lain yang jarang ketemu, bukan tantangan, nggak pernah ketemunya seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi kalau orang di rumah itu kan tiap hari, tiap menit ketemu. Itu tantangannya. Bagaimana kita tidak terprovokasi dengan kesalahan orang di rumah? Sulit loh, sulit. Ya, orang di rumah melakukan kesalahan, bagaimana kita tidak terpancing? Kita tetap teduh. Wah, angel. Waduh, susah bener, tidak gampang. Ya, itu tidak gampang. Tapi tidak ada pilihan. Saya harus katakan, ini tidak ada pilihan. Ini proses panjang dan melelahkan. Karena Bapak Ibu Saudara akan diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara akan mengatakan, aduh, berat Tuhan. Tapi ya itulah. Ya. Jadi kalau kita memahami tatanan Allah, kita adalah orang-orang yang serius. Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara memahami tatanan Allah dan mau mengenakan dan mau menggenapi, mau menjalankan, mau menuruti tatanan Allah, itu Bapak Ibu Saudara orang-orang yang memang pantas masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau mengerti tatanan Allah terus kita berpaling, udah nggak pantas. Ini tatanan Allah gini, jadi mau nggak? Nah, kalau kita mau dan kita berjuang untuk bisa menggenapi tatanan Allah, ya, nah ini kita ada bakat lebih mudah masuk
kerajaan Allah. Karena nanti di dalam kerajaan Allah itu tatanan itu masih ada. Tatanan itu akan ada terus. Makanya kita dilatih ketika di bumi itu dilatih, dibiasakan untuk kita taat patuh terhadap tatanan Allah. Kalau ketika kita di bumi kita ditunjukin ini tatanan Allah dan kita berpaling, kita nggak pantas, orang seperti ini nggak pantas masuk langit baru bumi baru, nggak pantas. Karena juga akan ketemu lagi tatanan Allah yang lebih ketat, jauh lebih ketat. Di bumi saja kamu nggak bisa taat, submit, nggak bisa. Bagaimana nanti di kekekalan? Ya. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya. Hai kamu yang Yakobus pasal 4 ayat 8 ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Jadi ayat ini mengatakan, ya, kebenaran ini menyampaikan fakta. Jadi sebetulnya Allah juga berkepentingan dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi sebenarnya sesungguhnya Allah Bapa itu juga berkepentingan dengan hidup Bapak Ibu dan saya. Itu berkepentingan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tapi inisiatif pada diri kita. Inisiatif dari diri kita. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat. Jadi memang ini tidak bisa tidak. Ya, faktanya mengatakan bahwa Allah pun juga berkepentingan dengan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Berkepentingan. Ya. Jadi sebenarnya Allah itu seperti perlu nggak perlu sama kita. Ya, dibilang perlu, dibilang nggak perlu juga nggak perlu. Bisa nangkep kan? Jadi Allah itu sebenarnya perlu nggak perlu terhadap kita. Kalau memang kita membangun hidup kudus, kita memiliki etika yang baik untuk kita mematuhi tatanan Allah. Oh, Allah ajak. Ya, Dia akan menyambut tangan kita. Dia akan mengulurkan tangannya untuk menyambut kita. Tapi kalau kita cuek, kita nggak mau tahu tatanan Allah, dan kita tidak ada kerinduan untuk membangun hubungan dengan Allah, Tuhan juga nggak perlu. Oh, saya nggak perlu. Ya. Jadi sebenarnya Allah itu perlu nggak perlu terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, perlu nggak perlu. Maka pernah saya katakan kita itu jangan jual mahal. Ya, kita jangan jual mahal siapa saya, siapa kita, siapa saya, siapa Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau memang dia tidak menemukan ini, dia bisa berpaling, cari orang yang lebih berkenan. Banyak. Ya, ada miliar orang percaya. Ya, jangan kita merasa merasa seperti orang yang diperlukan terus kita bisa jual mahal. Oh, tidak seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita memang mendekat kepada Allah dengan kita sudah mengerti tatanannya dan kita siap membayar harga, maka Ia akan mendekat. Dan ini waduh, ini harga yang tak ternilai. Kalau sampai Allah mendekat kepada kita, itu kita lebih dari memiliki apapun. Lebih dari memiliki apapun. Kalau sudah Allah mau mendekat kepada kita, itu lebih dari memiliki apapun. Kebanggaan apapun tidak akan bisa mengalahkan kebanggaan seperti ini. Ya. Jadi ini yang kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi sesungguhnya Allah itu perlu kita. Ya, perlu nggak perlu. Karena di dalam 1 Korintus pasal 3, coba lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 9.
Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Nah, kami kawan sekerja Allah. Terus, Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. ya, kami kawan sekerja Allah. Ya, jadi perlu juga yang saya katakan Allah itu perlu nggak perlu sama kita. Asal kita memenuhi kriteria itu, perlu satu kebanggaan, satu kehormatan kalau kita bisa menjadi kawan sekerja Allah. Kita bisa menggenapi rencana besar Allah, kita ikut menggenapi, itu satu kehormatan. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi masalahnya itu tadi, tatanan Allah yang harus kita genapi. Ya, makanya dikatakan kejarlah kekudusan. Ya, firman-Mu adalah kekudusan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi hal ini saling berkait. Ya. Kita harus bisa mengimbangi kesucian Tuhan. Kita harus bisa mengimbangi kesucian Tuhan. Ya. Kalau tidak, maka Tuhan akan berpaling kepada orang lain. Dia dengan mudah bisa menemukan orang yang layak baginya. Dia akan dengan mudah bisa menemukan orang yang layak baginya dibanding kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara jual mahal atau kelihatannya nggak terlalu berminat diajak sebagai kawan sekerja Allah, kita nggak minat, Tuhan bisa cari orang lain. Dan ini waduh, kerugian besar kita, kerugian besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, yang pertama, yang kedua, kalau kita mengundang Allah, ya, kita harus siap risikonya. Ya. Nah, ini masalahnya yang kedua ini. Benarkah ketika kita mengundang Allah hadir dalam hidup kita, kita dengan sepenuh hati? Ketika kita mengatakan Tuhan hadirlah di dalam hidupku, nah kita mengucapkan ini sepenuh hati enggak? Tahu enggak konsekuensi dari menghadirkan Tuhan dalam hidup kita? Ya, karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, Dia akan menyingkirkan semua agenda yang ada di dalam hidup kita yang itu tidak sesuai dengan maunya Allah, yang itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, kita harus nyaris kita tidak boleh punya agenda. Seperti yang saya katakan, ketika kita menerima tamu kehormatan kita menerima tamu di rumah kita, itu semua acara di rumah batal kan? Batal. Maksudnya, ini ulang tahunnya si A, ulang tahun ponakan, kita harus pergi ke sana. Di sana ada doa mantan, batal semua demi kita menerima kehadiran tamu yang kita muliakan. Iya kan? Kalau kita menerima tamu, misalnya seorang presiden mau berkunjung ke rumah kita, kan semua acara batal. Jadi tidak ada agenda yang bisa dilaksanakan. Sama ketika Allah itu hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, semua agenda tidak boleh jalan. Ya. Nah, masalahnya kalau tamu itu kan, misalnya kunjungan Bapak Presiden kan mungkin makan sehari 2 hari, persiapan seminggu, setelah kunjungan sehari 2 hari, habis itu setelahnya kita bisa bebas lagi. Kalau ini enggak, Tuhan hadir dalam hidup kita, ya udah terus. Kalau kita nanti tetap ada agenda, ya udah Tuhan undur, Tuhan meninggalkan, enggak berkenan. Ya, jadi kita menyingkirkan kehadiran Tuhan dalam hidup orang percaya. Ini akan menyingkirkan semua agenda yang ada di dalam hidup orang percaya. Dan Allah pasti mengajak kita fokus pada rencana besarnya. Dan kita tidak boleh punya agenda apapun, tidak punya pilihan kecuali mengatakan iya. Ya, ini yang sering tidak disadari orang percaya. Mereka masih berpikir bahwa menjadi teman sekerja Allah itu bisa sambilan. Tidak bisa. Ketika kita menjadi teman sekerja Allah, kita nggak bisa sambilan, salah besar. Ya, kita diajak jadi teman sekerja Allah, ya udah fokus kita di situ, karena ini proyek besar. Ini proyek besar, ya, proyek besar, dan kita harus cabut, kita harus angkat kaki dari hidup lama kita. Saya udah menghadirkan Tuhan, berarti saya tidak boleh ada agenda apapun.
yang dulu saya suka begini sama orang itu, sama grup-grup ini saya suka basa-basi, ada kegiatan. Tidak ada sekali. Tidak ada sama sekali. Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara itu terang, tidak mungkin bisa bersatu dengan gelap, tidak mungkin. Nah, jadi ini berbicara tentang kebenaran yang tidak bisa berkompromi dengan ketidakbenaran. Ya, kebenaran yang tidak bisa berkompromi dengan ketidakbenaran. Kekudusan yang tidak bisa disatukan dengan ketidakkudusan. Nah, ini terjadi pada orang-orang Korintus. Ya, orang-orang Korintus adalah orang-orang yang memiliki banyak guru palsu. Ya, mereka banyak memiliki, sehingga terjadi interaksi di antara mereka. Jadi ada orang Korintus yang memang muridnya Paulus, ada orang Korintus yang memang dia punya guru palsu. Nah, Paulus ngomong, kamu jangan interaksi dengan ini, kamu nanti tercemar. Ya, tidak bisa, terang tidak bisa bersatu dengan gelap, tidak bisa. Kamu jangan memaksakan. Ya, ini yang terjadi pada orang-orang Korintus. Maka Paulus katakan khawatir dia. Ya, terjadi interaksi di antara mereka dan masing-masing akan saling mempengaruhi. Yang muridnya Paulus akan mempengaruhi orang Korintus yang memiliki guru-guru palsu. Lah, orang Korintus yang punya guru-guru palsu juga akan mempengaruhi muridnya Paulus. Nah, ini kuat-kuatan. Lah, Paulus nggak mau. Maka ayat 17 katakan, ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Terus? Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ini pesan yang jelas. Jadi karena Paulus mengerti bahwa orang Korintus ada sebagian yang seperti itu, Paulus kata, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima engkau. Ya. Jadi ada konsekuensi ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita harus cabut dari hidup lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita harus kita tinggalkan. Kalau tidak bisa. Ya. Jadi orang-orang Korintus seperti ini, dan kita pun juga masih seringkali ambigu. Sementara kita ingin menghadirkan Tuhan, tapi sementara kita masih ingin punya geng tertentu, kelompok tertentu yang itu tidak dikehendaki Tuhan. Ini yang tidak bisa. Ya, ini yang tidak bisa. Kita harus keluar dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis, jangan. Nah, baru nanti aku akan menerima engkau. Aku akan menerima engkau. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita sadari. Mari kita berjuang bagaimana kita meninggalkan semua atribut-atribut duniawi yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tinggalkan itu. Harus kita tinggalkan, ya. Harus kita tinggalkan. Tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa berkompromi. Ya. Itu bentuk kekhawatiran orang Paulus terhadap orang-orang Korintus. Sama. Ya, Tuhan juga ada kekhawatiran terhadap diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena kita hidup di tengah-tengah zaman yang sulit ini.
zaman yang bengkok, di mana kita sudah sulit menemukan orang-orang yang tulus kepada Tuhan. Udah banyak orang-orang yang jahat, orang-orang egois, mementingkan diri sendiri. Hampir sulit kita menemukan orang-orang yang tulus. Ya. Jadi benar, kita memang harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, benar. Tapi ingat, tatanan Allah kita harus pahami dan kita harus mau membayar harganya. Dan ketika Allah hadir dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya, itu lebih dari apapun, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu lebih dari apapun yang buat damai sejahtera ada di dalam diri kita dan keselamatan kekal menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang. Haleluya. Kita angkat pujian. Aku percaya padamu. Percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua sampai Tuhan. Aku percaya, aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Dari Abraham sahabatku sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua sampai Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan Bapa, kami bersyukur Engkau telah melawat kami lewat kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya.
Memang sungguh berat Tuhan ketika kami mengerti, memahami tatanan-Mu. Dan itu harus kami genapi, itu harus kami lakukan. Tetapi demi kami Tuhan, demi kami boleh memperoleh persekutuan yang erat dengan Engkau, kami mau membayar harga itu. Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami untuk kami mau hidup dalam tatanan Allah yang benar. Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan ibadah streaming ini. Engkau memberkati rumah tangganya, keluarganya. Engkau memberkati anak-anaknya. Engkau memberkati cucu menantunya. Apapun yang mereka kerjakan jadi berhasil, dan biarlah ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami semua kesehatan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita surgawi hadirkan dalam hidup kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya lewat presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, bangsa kami ini akan segera keluar dari masalah pandemi COVID Corona ini Tuhan. Biarlah kami semua memasuki era baru, normal baru, dan di sana Tuhan kami akan hidup dengan cara yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu atas setiap kami yang hadir, berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani, dan kiranya Engkau juga melindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan Yesus